Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 10 Tidak Ingin Pamer. Setelah wanita cantik menakjubkan ini menutup pintu mobil, kemudian dia melihat semua anggota keluarga Lin. Pada saat ini yang paling gugup dan bersemangat bukanlah sekelompok pria ini, melainkan Leonie. Dia mengenal wanita di depannya itu, yaitu Sura, sekretaris pribadi Sherina direktur grup Sinstar. Dia adalah direktur wanita yang sangat kompeten. Memiliki banyak kekuasaan. Koneksinya sangat luas di dalam perusahaan. Hari ini bisa bertemu dengannya juga merupakan keberuntungan Leonie. Jika bisa menjalin hubungan dengannya, Leonie sang pemilik toko akan menjadi sangat kuat. Dan juga tidak akan sulit untuk dipromosikan suatu hari nanti. Tetapi dia berubah pikiran, dan menjadi sedikit takut. Mungkinkah Sura datang untuk mempercepat penyelesaian masalah ukiran giok? Raut wajah Leonie menjadi tidak menentu, segera berjalan keluar dan berkata, "Asisten Sura, kenapa kamu ada waktu datang ke sini?" "Aku adalah Leonie, pemilik toko cabang toko perhiasan Sinstar di Jalan Lanel." "Oh, aku ke sini untuk mencari Tuan Besar Juna, untuk menangani beberapa hal," kata Sura. Begitu mendengar itu Leonie menjadi semakin takut. Sebelum anggota keluarga Lin lainnya berbicara, dia berbicara lagi, "Juna adalah kakekku. Darwin akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ukiran giok yang dia pecahkan. Jika asisten Sura mempunyai sesuatu, silahkan langsung cari Darwin saja. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku telah membujuknya dengan sepenuh hati sepanjang hari, ingin membantu perusahaan memulihkan kerugiannya secepat mungkin. Jika aku melakukannya dengan tidak baik, mohon pengertiannya asisten Sura. Aku pasti akan terus berusaha dan pasti tidak akan membiarkan perusahaan kecewa." Setelah selesai berbicara, Leonie menunjuk Darwin sejenak, melemparkan serangan dan beban kepada Darwin lagi. Jadi dia menjilat Sura, dengan alasan pada keuntungan perusahaan. Bisa dikatakan Leonie memiliki lidah yang fasih. Setelah selesai mendengarkannya, Sura benar-benar berjalan ke arah Darwin. Leonie mencibir di dalam hatinya, dan tahu bahwa Darwin akan sial lagi. Biarkan dia yang berani berkontradiksi dengannya sebelumnya, dia pantas dipermalukan di depan orang. Dia tidak akan membantunya. Dan juga ingin memperlihatkan kepada semua orang, di keluarga Lin siapa yang lebih menjanjikan dan siapa yang paling buruk. Melihat Sura berjalan ke depannya, Darwin hanya memiliki sedikit ekspresi. Anggota keluarga Lin lainnya memiliki ekspresi yang berbeda, ada yang khawatir dengan Darwin, dan ada juga yang diam-diam tersenyum jahat. Hanya saja tidak ada yang menyangka, wanita cantik memukau di depan, dan tokoh besar grup Sinstar, tiba-tiba membungkuk dan menghormati Darwin dengan tulus. "Maaf Tuan Besar Juna, manajemen grup sudah mengetahui alasan kejadian sebelumnya. Aku ke sini untuk mewakili perusahaan untuk meminta maaf kepadamu. Dan juga berharap semoga Tuan Darwin memberi satu kesempatan lagi kepada perusahaan untuk mengubahnya, dan bergabung dengan grup Sinstar." Hah? Ekspresi Leonie membeku. Dan ada suara klik di dalam hatinya. Yang lainnya juga tercengang. Pada saat ini baru tahu bahwa Darwin tidak mengabaikan tanggung jawab, tetapi dia telah menyelesaikan masalah sejak awal. Dan juga tidak tahu kenapa, hal itu bergerak ke arah yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun dan berkembang. "Kita bicarakan lagi hal ini nanti, aku hanya ingin membawa kakekku pergi periksa terlebih dahulu," kata Darwin. Dia berbalik badan dan ingin pergi. Tetapi dihentikan oleh teriakan kakek Juna. Meskipun matanya rabun, tetapi dia juga bisa melihat bahwa wanita di depannya ini memiliki posisi yang luar biasa. Kalau tidak, Leonie tidak akan menyenangkannya. Meskipun pihak lain meminta maaf kepadanya, dan juga mengundang Darwin, ini adalah hal baik,
Juna tidak ingin cucunya melewatkannya. Darwin, kenapa kamu begitu tidak sopan? Bicaralah baik-baik, masa depan adalah masalah besar, aku akan baik-baik saja setelah beberapa waktu. Sebagai anak yang berbakti, Darwin hanya bisa berhenti. Surah tersenyum dan berkata, terima kasih Tuan Besar Juna atas kebesaran hatinya. Ada apa? Katakanlah, cepat, tubuh kakekku tidak baik. Darwin menatap Surah lagi, meskipun dia sangat cantik, tetapi Darwin tidak tertarik dengan kecantikannya. Bagaimanapun dia baru saja dicampakkan oleh Cynthia, dan dia sedikit benci dengan wanita. Sementara waktu dia tidak akan tergerak secara emosional. Baiklah, terima kasih Tuan Darwin telah memberiku kesempatan. Aku akan mengatakannya secara singkat. Manajemen grup berharap Tuan Darwin dapat bergabung dengan grup Sinstar, bertanggung jawab sebagai kepala ahli penilai. Gaji tahunan minimum adalah 10 miliar. Semoga Tuan Darwin bisa menyetujuinya. Aku sudah membawa kontraknya, bisa tanda tangan kapan saja. Jika menurut Tuan Darwin gajinya terlalu rendah, kamu bisa mengatakan harga yang menurutmu ideal. Ini bisa dibicarakan. Surah telah membawa sebuah perjanjian kontrak dengan tulus. Pada saat ini, anggota keluarga Lin benar-benar tercengang. Dan dagunya hampir jatuh ke bawah. Grup Sinstar yang luar biasa bahkan meminta Darwin untuk bergabung, dan juga sebagai kepala ahli penilai. Gaji tahunan minimum 10 miliar. Jika tidak setuju bisa meminta harga sesuka hati. Perlakuan seperti apa ini? Seperti sedang bermimpi. Leonie yang sombong dan merasa bangga sebelumnya, wajahnya pucat dan tercengang. Gaji bulanannya sendiri 12 juta, dan di depannya terdapat gaji tahunan sebesar 10 miliar, benar-benar tidak bisa dibandingkan. Pacarnya yang tampan dan kaya juga tercengang. Dan tidak berani meremehkan Darwin lagi. Dan Martin, Justin serta Martha juga terkejut. Sangat absurd. Hanya kakek Juna yang gemetaran karena terlalu senang, dan wajah ayah Arnold memerah karena kegembiraan yang tidak bisa dia tutupi. Ini sama seperti menikmati sesuatu yang ada tanpa usaha apapun. Tetapi ekspresi Darwin masih tetap tenang, menghadapi undangan dengan gaji tahunan yang tinggi. Dia hanya bisa berkata, hal ini kita bahas nanti saja. Jika tidak ada hal lain lagi, aku akan bawa kakekku pergi periksa dulu. Melihatnya berkata seperti itu, Surah juga tidak berani mendesak lagi. Sebelumnya Sherina, Jonathan Mo serta Victor telah memberitahunya berulang kali, mengundangnya dengan tulus, dan tidak bermaksud untuk membuat Darwin marah. Orang berbakat ini harus ditarik masuk ke dalam grup Sinstar berapapun harganya. Baiklah. Setelah Tuan Darwin menyelesaikan urusannya, kita akan membahasnya lagi. Mengenai biaya perawatan Tuan Besar Juna, grup Sinstar kami akan mengganti semua biayanya, dan juga ada kompensasi yang berlimpah. Darwin mengangguk, menggendong kakeknya di punggung dan menuju ke jalan, melambaikan tangannya dan ingin memanggil taksi. Dia selalu menjadi orang yang belum pernah melihat dunia. Pergi bekerja selalu menggunakan bus, dan tidak memiliki kendaraan pribadi. Surah bisa menaruh harapan tinggi, berjalan ke depan dan berkata kepada Darwin, kemampuannya untuk menangani hubungan sangat luar biasa. Begitu melihatnya dia tahu bahwa Darwin sedikit sengsara, segera berjalan ke depannya, dan memberikan kunci Mercedes-Benz S600 dan berkata, Tuan Darwin, mobil ini baru dibeli, dan pemakaiannya belum seminggu. Perusahaan telah memutuskan untuk memberikan kepadamu. Meskipun kamu tidak bergabung dengan grup Sinstar juga tidak masalah. Victor berkata ini adalah ucapan terima kasih kepadamu. Sebuah mobil mewah seharga 6 miliaran diberikan kepadanya begitu saja. Anggota keluarga Lin terkejut lagi. Leonie dan Chandra pacarnya yang sebelumnya memamerkan Toyotanya yang mendominasi, ingin mencari sebuah tempat dan bersembunyi di sana. Sangat memalukan. Melihat Surah begitu tulus,
Darwin juga tidak menolak dan menerimanya, bukan karena dia sombong, tetapi karena dia telah membantu Victor beberapa kali di Antique Fair, dan memulihkan kerugiannya yang melebihi harga 2 mobil. Selain itu grup Sinstar juga memiliki sumber keuangan yang kuat, sebuah mobil ini hanyalah hal kecil, dan juga bukan masalah besar. Terima kasih, aku akan mempertimbangkannya lagi dengan hati-hati. Darwin mengangguk dan berbicara, mengambil kuncinya, dan menempatkan kakeknya di kursi belakang, kemudian meminta Arnold ayahnya untuk duduk di belakang dan menemani kakeknya. Dan anggota keluarga Lin lainnya masih tercengang di tempat semula. Darwin juga tidak mengundang mereka untuk masuk ke dalam mobil. Melihat hubungan mereka berdua semakin dekat, Surah berkata dengan perhatian, "Tuan Darwin, jika kamu tidak memiliki banyak uang, aku bisa meminjamkan kepadamu. Terima kasih, di kartuku ada 10 miliar, cukup untuk membawa kakekku pergi periksa," kata Darwin. Begitu mendengar itu, Surah sedikit terkejut. Pemuda di depannya yang berpenampilan jelek, mengenakan pakaian yang begitu rendah diri, ternyata begitu kaya, sepertinya dia telah meremehkan kemampuan orang ini. Dan semua orang di keluarga Lin juga hampir mati terkejut karena perkataan Darwin. Tabungan sebanyak 10 miliar. Ini benar-benar kaya tetapi tidak menunjukkannya. Jika warisan keluarga beberapa orang ditambahkan juga tidak sebanyak uang sisa Darwin. Sebelumnya juga terus mengejek ketidakmampuan Darwin, ternyata dia kaya dalam diam-diam, dan tidak ingin memamerkannya. "Kalau begitu aku akan pergi ke rumah sakit denganmu, aku kenal dengan kepala rumah sakitnya, dan bisa membantumu untuk menghubungi dokter terbaik," Surah menyarankan. Darwin mengucapkan terima kasih ketiga kali, dan meminta wanita cantik ini duduk di samping kursi pengemudi, dan kemudian melaju pergi. Semua anggota keluarga Lin tidak bersemangat, dan tidak sombong seperti waktu pertengkaran sebelumnya. Seperti energinya telah disedot pergi. Kejutan yang diberikan Darwin kepada mereka sangat sulit untuk dicerna. Siapapun juga tidak menduga generasi muda di keluarga ini yang begitu rendah diri dan pengecut ini ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa dalam sekejap. Undangan grup Sinstar yang sulit ditolak, mobil mewah dan juga gaji tahunan yang tinggi. Jika sebelumnya memiliki hubungan yang baik dengan Darwin sekeluarga, orang-orang yang ada di sini akan mendapatkan keuntungan. Begitu seseorang menjadi pejabat, yang lainnya juga akan mengikuti. Tapi sekarang, siapa yang masih merasa tidak malu untuk berbicara kepada Darwin? Semua orang pernah menghina dan mengejek Darwin. Terutama Leonie, jika dia sangat dekat dengan Darwin, dia pasti bisa dijaga oleh Darwin, dan bisa dengan mudah memasuki manajemen kelas tinggi grup Sinstar, dan hidup nyaman dengan gaji yang tinggi. Tapi sekarang dia malah khawatir Darwin akan menjebaknya dan dia kehilangan pekerjaannya. Leonie menamparkan dirinya sendiri. Kenapa begitu menyebalkan dan begitu bodoh? Di pusat kantor grup Sinstar, di lantai atas gedung Sinstar yang besar dengan 30 lantai. Sebuah kantor yang sangat mewah dan megah, seseorang yang lebih cantik dari Surah, dan terlihat seperti kesayangan Tuhan. Seorang wanita yang memiliki semua gen indah dalam satu tubuh, sedang memegang secangkir kopi, berdiri di depan jendela dan menatap ke kejauhan pusat kota di kota Einklak yang ramai. Yang lebih menarik perhatian darinya adalah sikapnya yang dingin daripada kecantikannya, membuat orang tidak berani untuk menghujat dan mendekat, dan tidak bisa didekati. Orang ini adalah pemimpin grup Sinstar saat ini, Sherina. Muda dan kaya, mengelola kekayaan puluhan miliar. Studi bisnis dokter di luar negeri, cerdas dan bermoral, dia adalah salah satu dari 5 bunga emas yang diakui publik di kota Einklak. Dan ada banyak yang mengejarnya. Tepat pada bulan lalu seorang pengusaha salon, dia baru saja menolak mentah-mentah pernyataan cinta Desta seorang tuan muda dari industri goldos yang megah, dan menjadi berita utama kota Einklak.
Di dalam dirinya terdapat banyak kelebihan yang membuat orang-orang mengincarnya. Sherina sedang menunggu laporan dari Surah. Surah adalah asisten yang paling dipercaya olehnya, memiliki kemampuan hubungan masyarakat yang sangat kuat, jadi Sherina mengirimnya untuk mengundang Darwin. Dan Sherina juga sedang memikirkan kembali penilaian Victor terhadap pemuda ini, memiliki keberanian dan keadilan, dan juga wawasan apresiasi yang dalam. Serta sangat rendah diri dan tidak sombong. Hampir semuanya adalah pujian, sejak kecil dia tidak pernah mendengar Victor memuji siapapun seperti ini. Jadi Sherina harus memperlakukan Darwin dengan hati-hati. Jika kemampuan apresiasi Darwin begitu kuat, maka grup Sinstar harus menariknya masuk dengan cara apapun, jika tidak, dia akan digali oleh pihak lain, dan ini adalah ancaman besar bagi grup Sinstar. Victor mempunyai kemampuan yang begitu kuat, tetapi dia sudah tua, dan juga tidak memiliki energi yang cukup. Sherina mempertimbangkan kepentingan perusahaan, harus menemukan seseorang yang dapat menggantikan posisi Victor, dan ini juga merupakan maksud dari Victor dan Jonathan Moe. Sejak kecil Sherina sangat berambisi, dan dipengaruhi oleh kebijaksanaan bisnis ayahnya yang luar biasa, jadi dia mempunyai penampilan yang dingin dan tenang. Menurutnya meskipun kemampuan seseorang itu penting, tetapi karakter lebih penting, jika tidak, memimpin perusahaan dengan memanjakan musuh dan akan membawa masalah sendiri. Setelah memikirkannya, Sherina menyesap kopinya dan berjalan keluar kantor. Tanpa menyadarinya dia telah berganti pakaian yang sederhana, meninggalkan gedung Sinstar yang besar dengan mengendarai sebuah mobil Honda yang sederhana tanpa berdandan. Dia ingin mengenal Darwin terlebih dahulu. Jika Darwin tahu identitasnya, beberapa kekurangannya pasti akan disembunyikan, jadi Sherina ingin menyembunyikan identitasnya, menggunakan cara yang paling langsung untuk melihat karakter Darwin.